Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai belajar tutorial tentang cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Ya, pertama-tama kita akan buka dulu bagaimana caranya. Kita buka dulu aplikasi PowerPoint-nya. Cari yang ini penampilan untuk PowerPoint 2013. Kita klik link presentation. Tampilan pertama tampilan pertama untuk awalan dari PowerPoint, baik itu 2007, 2010 maupun 2013 sama. Kita hapus dulu dengan cara mengklik seret lepas, kemudian hapus. Ini adalah menu-menu yang ada di PowerPoint: file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, semuanya sama tampilan dari PowerPoint. Kemudian langkah pertama kita mau memasukkan backgroundnya dulu. Di sini sebenarnya sudah disiapkan oleh PowerPoint sendiri kalau kita klik desain. Ya, ini ada fasilitasnya. Kalau kita klik begini berarti dia desainnya sudah masuk untuk backgroundnya ya. Tinggal kita pilih yang mana. Kalau ingin menerapkan untuk semua slide nantinya, maka kita bisa klik kanan, kemudian apply to all slide. Tapi kalau kita hanya memilih slide tertentu saja, tinggal kita klik apply to select slide, maka hanya berlaku untuk slide ini yang aktif, seperti itu. Apabila Ustadzah tidak mau menggunakan desain yang sudah disiapkan ini, tetapi ingin membuat sendiri, maka bisa juga masuk di format background. Klik di sini, maka tampilannya seperti ini. Tinggal kita pilih yang bagaimana warna yang mau dikendaki. Kalau solid fill itu artinya satu warna. Ini seperti ini. Kalau misalkan diklik warnanya, saya pilih merah. Nah, seperti ini dasarnya. Kalau tidak mau, bisa dipilih. Kita tinggal pilih yang mana saja yang kita mau di sini. Ini bisa dua warna ini kayaknya. Nah, dua warna. Picture of texture fill atau pattern fill, terserah kita mau yang mana. Tetapi saya tidak mau menggunakan desain yang ada di sini. Saya mau pakai template atau background yang saya ambil dari internet misalnya. Kita bisa mengambilnya di luar. Caranya klik insert, kemudian klik picture, kemudian cari di mana posisi template-nya yang kita simpan. Saya di sini, kemudian tunggu. Saya sudah siapkan aset ini, nanti kita gunakan pakai ini saja. Kita klik gambar ini, kemudian insert. Tampilannya akan seperti ini. Tinggal kita seret di sini keluar titik-titiknya kan, pojok tengah. Ini tempat untuk menyeret agar lebih lebar atau lebih kecil. Nah, seperti ini lebih kecil, ini lebih besar. Jadi kita maksimalkan saja sesuaikan dengan ukuran slide-nya yang sudah ada ini. Ya, kita sesuaikan. Iya. Ini
ini sudah full, tinggal klik keluar. Kemudian kita mau apain ini, mau tambahkan, misalkan saya mau kasih gambarnya guru misalkan, bisa kita masukkan lagi gambar yang lain, klik insert, masuk lagi di picture. Ini aset nanti yang kita pakai saat membuat slide ini untuk latihan ini ya. Kita pilih yang mana yang kita mau. Ada 2 karakter yang saya bikin, meskipun ini sama guru wanita di sini, yang satunya masih ada matanya, yang satunya sudah saya hilangkan. Saya pilih yang tidak ada matanya dulu, klik insert. Nah, ini sudah masuk, tinggal diperkecil gambarnya. Nah, seperti ini, gampang kan? Kemudian biar seolah-olah guru ini sedang berbicara, maka kita kasih mulutnya belum ada ya, kita masukkan mulutnya dulu. Klik masuk lagi picture, kemudian kita cari gambar bibir ya, masukkan lagi, tinggal diperkecil ukurannya sesuaikan dengan gambarnya orang ini ya, masuk. Ini mulut, kalau dilihat sekilas kayak tidak bergerak ya, tetapi atau bentuknya seperti JPEG, tetapi kalau kita klik, kita preview misalkan slide show-nya, nah dia masih bisa ngomong ya. Seperti itu, ini bisa bicara. Kalau Ustazah ingin dapatkan gambar yang bisa bergerak, maka silahkan mencari di internet yang belakangnya itu bukan formatnya JPEG, bukan, tetapi kita cari yang bentuknya GIF. Kalau GIF itu bisa bergerak di PowerPoint. Kemudian kalau ini sudah selesai, maka kita masukkan lagi insert, masuk di shape, kemudian kita cari Kellogg's apa ya, untuk seolah-olah dia sedang berbicara. Nah, klik ke gambar saja seperti ini. Biasanya meletakkan mana di tengah, ininya mendukung dia sedang berbicara. Nah, tinggal klik kanan, edit text. Kita bisa menulis sekarang. Kita tulis misalkan selamat pagi, selamat pagi anak-anak. Nah, dan selanjutnya bisa kita tulis seperti yang kita mau. Tinggal diperbesar saja caranya, klik masuk ke home, kemudian kita perbesarnya ada huruf A kayak akuatrik ya, dia akan menyesuaikan besar. Kalau mau diperkecil yang sampai ini sudah jadi untuk slide pertama, slide pembuka. Sekarang kita mau tambah lagi slide yang berikutnya, tinggal klik saja di new slide. Tapi kalau ingin tampilannya persis sama, tinggal kita arahkan kursornya di sini, kemudian ke kanan, terus duplicate slide. Nah, dia akan tampilannya sama. Tetapi kalau ingin lagi membuat yang lain, maka tinggal kita klik di new slide, home, menu home, kemudian new slide. Iya, ini sudah jadi lagi. Tinggal kita drop dulu tulis ininya, kotaknya kalau nggak mau dipakai. Nah, hapus. Sama seperti tadi, masuk lagi di klik insert. Kita mau lagi background yang lain ya, kita mau mulai membuat temanya, misalkan tema lingkungan, kemudian subtemanya rumah picture.
masuk nih di bukan awan. Kita bikin dulu backgroundnya, lupa ya. Nah, backgroundnya kita klik desain, kemudian masuk di, saya tidak mau gunakan di sini, saya mau bikin sendiri lagi, masuk format background, kemudian klik warna. Saya mau pakai warna yang biru, saya mau pakai warna biru yang mana ya? Iya, saya mau pakai yang ini saja. Sudah. Adakah yang jenis lain? Kalau ini polos semua, apa-apa polos ini saja ya. Kemudian backgroundnya sudah, kemudian kita masuk di klik insert, lalu picture. Nah, kita ambil awan, insert. Nah, masuk nih awannya. Kita mau bikin awan yang bergerak. Gimana itu caranya? Awannya ini harus diperbanyak. Kita kecil dulu. Awannya ini harus diperbanyak dulu ya. Dengan cara bisa diklik kanan, copy. Tapi kalau pengen copy, terus klik kanan lagi, paste. Nah, ini cara memperbanyak. Tapi kalau pengen memperbanyak secara cepat, caranya adalah klik ini, aktifkan dulu tanda aktif ada keluar titik-titiknya, kemudian tekan Ctrl dan Shift dan tidak ada satu titik ya. Semua kita klik tekan Ctrl ya, kemudian kita grup, kita dikunci semua gambar ini biar tidak sendiri-sendiri. Ini supaya betul-betul ini sudah kena semua. Ya, mau diapain, ini sudah namanya grup, satu grup melakukan sama. Misalkan geser kanan, maka kanan semua satu kelompok ini akan tidak sendiri-sendiri seperti tadi. Terus bagaimana caranya bergerak ini awan ini bergerak ya. Awan bergerak. Kita geser ke samping sampai keluar. Lagi klik tekan Ctrl, klik grup, klik kanan, klik sudah. Masih dia bergerak. Aktifkan dulu animasi pen yang kita klik dulu. Ini format picture mati. Animasi pen
kemudian add animasi, tinggal pilih mana ini untuk bisa bergerak. Kita masuk more motion path, pilih yang bergerak dari kiri ke kanan. Mana kiri kanan? Iya, ini ada left dan right. Yang right ya, yang right dia mau bergerak ke kanan. Oke, udah. Kalau sudah klik ini sudah diklik add animation yang dipilih tadi, maka akan keluar garis titik-titik dengan gambar ini ada pencet. Ini ada titik-titiknya hijau, sini merah. Hijau itu menunjukkan awalan dia akan bergerak. Kita lepas dulu ya, kemudian kecilkan lagi. Yang ini bergerak kemana? Mau bergerak ke mau bergerak ke bawah, mau bergerak ke atas. Terserah kita mau arahkan kemana ini. Saya gerakkan ke kanan. Tekan saja, terus pas ini di sini di tepi yang sebelah kanan lepas. Ini awan ini artinya bergerak dari titik hijau ini sampai titik yang merah satunya. Kita coba preview ini animation pen ya, kita di play all. Sudah bergerak kan, tetapi sangat cepat. Biar dia pergerakannya tidak terlalu cepat, maka durasi bergeraknya harus dirubah. Kita klik lagi, kita aktifkan dulu gambar awalnya, lalu masuk di sini. Ini ada duration ternyata cuma 2 detik. Kita kasih panjang, ya kira-kira berapa? 15 ya, 16 detik. Kita coba lagi. Tuh, sudah mulai bergerak kan, tapi tidak secepat tadi. Semakin lama durasinya, maka pergerakannya akan semakin lambat. Seperti itu. Udah, gambar pertama sudah masuk. Sekarang kita masukkan lagi gambar yang lainnya. Masuk di insert. Tunggu, ini pergerakannya. Nanti ya, biar begitu. Masuk ke insert, kita masukkan picture lagi. Sekarang kita mau bikin rumahnya. Mana rumah? Tidak, lupa saya. Rumahnya ternyata tidak saya siapkan, tapi kita mau bikin sendiri. Jadi kita klik dulu gambarnya, kemudian bagusnya rumahnya dulu atau bukan ya, rumah dulu. Kita bikin badannya rumah. Klik insert shape. Ini rumahnya sudah, tapi karena backgroundnya, warnanya, tampilannya, kalau kita membuat shape itu pasti keluar warna biru, biar bisa membedakan antara backgroundnya dengan gambar rumahnya. Maka kotak ini langsung kita rubah warnanya ya. Di sini cara merubahnya, shape fill. Kita klik di sini, kita pilih warnanya mau apa. Ini warna merah. Ini warna merah. Saya kasih warna merah. Ya. Kemudian atapnya. Ini sudah jadi, ini rumahnya ya. Jadi, tapi kalau kurang besar ya, kita lekatkan. Terserah kita mau pengennya seperti apa besarnya. Kayaknya awalnya terlalu besar deh, kecil dulu awalnya. Kecil lagi bisa. Ini kenapa nggak ngikut?
besar kecilnya. Oh sama deh, sama, nggak ikut sama ini. Sudah, kemudian kita bikin apa itu namanya, atapnya. Insert, masuk lagi di shape, kemudian ambil segitiga. Nah, isyarat saja, ini agak cepat saya bikin. Sudah, saya rubah langsung sama tadi, saya ganti warna coklat. Sudah, kemudian saya klik lagi untuk membuat ya, bikin lagi untuk pintunya. Saya ganti warnanya kuning. Kemudian saya kasih lagi shape, masuk shape lagi. Kasih warna kuning. Nah, sudah jadi. Terus seakan-akan ini rumah kayak melayang. Nah, kita masuk lagi. Ini bisa. Kita masuk ya. Bikin. Ini halamannya. Di halaman, untuk membuat halaman rumahnya. Atau ini rumah tunggu. Kenapa berubah nih? Ya, sudah. Halaman rumahnya, kemudian kita ganti warnanya, kasih warna hijau saja. Ya, warna hijau. Terserah ya, nanti warnanya kita pilih sendiri. Jangan, nggak harus persis punya saya seperti ini, tapi tekniknya yang mau dilihat. Kemudian masuk lagi, kita masukkan sekarang gambar lainnya. Apa gambarnya belum? Oh, kita kasih dulu rumput. Kasih rumput. Set. Kecil lagi, kasih masuk sini sampainya. Oh iya, ada gambarnya tadi kulihat, ada gambarnya ini bukitnya. Masukkan dulu bukitnya. Kita mau kasih bukit pemandangannya di belakang rumah ini. Kita tutup saja dulu. Kemudian ini kan tenggelam karena dia posisinya ada di balik gambar ini. Tapi saya tidak mau pakai ini, tidak mau pakai apa namanya, gambar yang ada jalanannya ini. Caranya bagaimana? Diklik aktif, kemudian masuk format, terus crop. Mana yang mau dihapus? Ini saya tekan ke atas, tarik ke atas. Ada titik-titiknya kan? Nah, ini hitam-hitamnya itu untuk bisa memotong gambar. Klik kanan, harus sudah ya. Kemudian baru tampilannya ini di belakang. Nah, terus gimana ini menambahkan awannya sama atapnya belum kelihatan? Klik kanan, bring send to back, klik send to back. Iya, sudah toh. Nah, kelihatan lebih cantik. Seakan-akan ada sungai di belakang. Kalau mau dipersempit sungainya, tinggal tarik saja, agak dimajukan. Nah, selesai. Cantik ya. Kemudian ini belum selesai ya, semuanya aset belum masuk. Ini baru rumput satu, sekarang masukkan lagi yang lain, yang
belum masuk pecat. Ini awannya, bukan, rumputnya kita masukkan lagi yang lain. Nah, ini rumputnya masuk lagi, geser di sebelah sini. Kalau tidak mau repot, nah, tapi saya mau rumputnya yang banyak. Ya tinggal kita copy saja, klik kanan, copy, kanan copy, kemudian paste. Ini sudah double ini. Saya putar, rotasi ya, saya rotasi, masuk format, rotasi yang ini, iya. Terus saya double di sini saja. Nah, kasih tumpuk. Ya, selesai. Seakan-akan banyak sekali mengenai. Padahal ini gambarnya dua. Ya, sekarang kita masukkan pohonnya. Klik insert picture, mana pohon, nah masuk pohon, insert, ya kita klik geser mundur, ya dari sini saja, kemudian agak berbesar kalau mau membesarkan, yang dibesarkan. Kemudian apalagi yang belum masuk, klik insert picture, mana nih, ini rumput dengan batu, nah masuk, set, kecilkan, taruh depannya, iya, ini ya. Kemudian tambah lagi yang lain, apa ini yang belum, coba lihat apa gambar yang belum ada. Sudah masuk ya, tinggal mobilnya, tunggu. Sebelum itu ini kan kosong, kita copy dari sini, copy lagi, kemudian paste, ke bawah samping. Panjang, koma, crop, kita crop, nah, tarik tinggal segini ya, kemudian geser, terus ini taruh di sini lagi. Nah, ini toh ketutupan sama rumput yang sini, caranya sama, bring to front. Iya, itu sudah. Nah, sudah cantik kan? Sekarang kita kasih efek apa tadi yang belum masuk? Coba lihat di aset. Nih, burung. Kita mau bikin burungnya. Kita masukkan burung. Burungnya ini sudah saya pilih bentuk GIF ya. Bentuk GIF itu sudah bisa bergerak. Coba kita lihat. Coba ya, di preview. Burungnya sudah bergerak, tetapi dia tidak berjalan. Caranya sama dengan yang tadi. Tuh, awannya bergerak, tetapi gimana caranya? Sama dengan cara membuat awan. Jadi burungnya kita kasih keluar, mana terserah kita mau awalannya, dia mau bergerak burungnya dari sebelah mana, suka-suka ya, suka-suka, nggak harus persis saya.
mau bergerak sebelah kanan ke kiri boleh. Ini saya ke kanan, dari kiri ke kanan semua. Burungnya mau kasih besar sedikit, sudah bisa, jangan penting kelihatan kalau burung gambar burungnya. Masuk lagi di animation ya, add animation, kemudian more motion pad ya, kayak sama dengan tadi pilihannya yang right, kemudian oke. Nah, tinggal diseret ke atas. Saya naik ke atas ini, miring ya, miring, saya kasih miring sana ya, keluar. Keluar jauh ya, sudah. Nah, ini durasinya biar dia tidak ngebut terbangnya, maka diperbesar 10 detik, 12 detik, sudah. Ini terus dia bisa banyak, durasinya agak lambat. Review apakah sudah sama. On. Awan sudah mulai bergerak, burungnya belum. Aduh, ini burungnya belum mau karena kita terapkan semuanya animasi ini dengan cara diklik-klik. Makanya biar bagaimana dia keluarnya secara otomatis, kita masuk di startnya ini. Nah, ini kan ada dua tadi yang sudah kena animasi, pertama awan, yang kedua adalah burung. Ini yang awannya dulu. Awan kita ganti on click jadi with previews, langsung keluar. Terus yang burungnya kita klik juga with previews ya. Kalau after previews artinya dia nanti keluar setelah gambar di atasnya keluar, artinya awan dulu keluar baru selesai keluar, kemudian baru burung keluar. Tapi kalau sama-sama with the previews artinya dia akan keluar berbarengan atau sama-sama keluarnya dengan awan. Kita coba tekan. Sudah bergerak, awan bergerak, burung bergerak. Cara membuatnya cantik kan? Jadi membuat tidak harus di KineMaster, kita manfaatkan aja PowerPoint, lebih mudah ya. Sebenarnya KineMaster itu ada keunggulannya juga, cuma dia harus di HP. Yang kebetulan kalau saya pakai HP itu memorinya itu cepet penuh, kalau di laptop kan tidak. Terus kedua, berhubung saya ini kan orangnya rabun, jadi agak susah untuk mengikuti, karena tampilannya kan lebih gede laptop daripada HP. Nah, sudah. Kemudian tinggal apalagi nih, asetnya belum masuk, kita masuk dulu insert, kemudian picture, kupu-kupu insert ya. Kupu-kupunya juga ini sudah bergerak ya, nggak usah bikin terbang-terbang saja, dia sengaja dibikin berkerumun di atas bunga-bunga, berkerumun di atas bunga-bunga. Bunga di sini. Kita tinggal kita copy, kemudian klik paste, kita share di sebelah sana ya. Kemudian coba kita lihat, tuh kupu-kupunya sudah banyak sekali. Nah, ini ada burung terbang, bagus kan? Ya. Ini ada sungainya dan seterusnya ya. Sudah, kita masuk lagi sekarang di mobil, kayaknya tinggal mobil ini yang belum masuk. Insert mobil, picture mobil,
kasih keluar juga. Kasih keluar juga. Kemudian sama dengan caranya tadi, masuk di animasi, kemudian add animasi di more motion pad, kemudian kita klik mana nih? Nah, yang right ini. Oke. Nah, sudah berubah, tinggal tarik warna merahnya. Tinggal dia mau berhenti di mana. Saya mau kasih berhentinya di sini. Kalau kasih lurus juga sampai menghilang, tidak apa-apa. Tapi saya kasih di sini sengaja biar seakan-akan ini adalah rumahnya. Iya. Ya, berhenti di sini. Terus jangan lupa startnya kita ganti on click ini. Maksudnya on click itu dia pakai mouse. Kalau tidak pakai klik mouse dia tidak mau bergerak, maka kita ganti di preview juga. Kemudian durasi kita ganti lagi, misalkan saya kurangi 10 ya. Ini tadi kan 15, ada yang 13, sekarang coba 10 atau sama nih biar lambat-lambat jalannya. Iya, kasih 13. Nah, terus delay itu menunjukkan dia keluarnya jedanya dengan gambar sebelumnya seberapa lama. Coba saya kasih delaynya 2 detik lah, 2 detik. Coba ya, tuh ini jedanya nih, ini menunjukkan jeda dengan gambar di atas picture 28 itu tadi kalau nggak salah. Burung ini dengan dia jedanya 2 detik baru keluar. Coba play on. Kawannya bergerak. Nah, ini bergerak mobilnya. Bergerak pelan-pelan. Ya, berhenti. Selesai nih. Cantik kan? Iya. Kita bisa bikin sendiri, tidak usah bingung mau mendesain bagaimana yang kita inginkan, bisa. Ini sudah jadi untuk slide kedua. Tinggal kita bikin lagi slide ketiga. Slide ketiga, kita klik lagi new slide. New slide ya. Ya, ini kita tulis dulu titelnya. Bagaimana nih backgroundnya, mau diganti atau bikin yang sama? Oh, kita mau ganti backgroundnya dulu. Ini hapus dulu nih yang bawah ini, saya enggak pakai dulu. Kita klik aja di sini. Kita tulis di sini. Judulnya adalah, misalkan kita mau menjelaskan tentang bagian rumah. Kita kasih perkecil, backgroundnya saya mau ganti ya. Kalau cuma font tampilan polos begini kok tidak menyenangkan dilihat. Tidak suka dengan warna-warna yang menarik. Nah, kita masuk di desain lagi. Kemudian saya masuk format background, solid saya ganti biru juga kan. Kita mulai membuat rumah lagi. Save. Ke atas sedikit. Kayak kasih juga bisa menggunakan warna-warna hijau. Insert,
kemudian bentuk segitiga untuk atapnya. Ya, ini kok kayak karena ini nanti gambarnya ini nanti mau bergerak untuk menjelaskan. Kemudian kita masuk lagi, pokoknya main-main ini dulu deh, kita lancarkan tangan kita. Masuk lagi sebagai pintunya, kita kasih warna lain lagi, shape, bentuk lagi rectangle atau kotak, lagi untuk jendela. Ini kasih warna. Kenapa saya suka kuning ya? Iya tuh, cantik kan kuningnya. Kemudian kita klik lagi, insert satu lagi untuk gambar. Ini agak susah ini nanti ya, agak susah ini cara menggerakkannya. Ini ya, kasih warna hitam. Sudah. Nah, hitam. Udah. Ini nanti mau bergerak ke sana. Kita mau jelaskan ini atap, ini dinding, ini jendela, ini pintu, ini lantai. Nah, caranya kita buka ini, klik dulu, kemudian kita klik animation, add animation. Sekarang berpindah ya, kalau berpindah ya sama tadi, more motion pad. Kemudian klik yang right tadi, mana right ya, dia bergerak ke kanan. Oke, lihat bergerak ke kanan, misalnya seperti ini. Nah, kemudian klik berikutnya, ini sudah bergerak ke sini nih, lihat posisinya, langsung bergerak ya. Kita kasih penjelasan, masuk ke insert dan shape, yang tadi itu saja. Penjelasannya ya, menjelaskan kalau ini namanya atap. Teks kita ketik atap, masih besar. Nah, ya, atap. Ini atap, tapi animasinya sekalian kita kasih kayak plugin, bukan ya, biar diklik misalnya ya. Kemudian jangan lupa klik dulu di atap, on kliknya kita ganti with previous. Di awalan itu biasanya with previous ya, ini. Kemudian atapnya after previous. Kita ambil dulu, tidak nanti rumah gampang ya. Kita klik ini after previous, after itu keluar setelah atapnya nongol. Coba atap dulu, nah penjelasannya baru keluar. Ini tinggal diperbaikin. Nah, sudah. Ini sama, kita ganti lagi formatnya yang membedakan itu penjelasan dan bukan. Nah ya, ini saja ya, hijau. Kemudian berikutnya adalah dinding. Caranya sama dengan tadi, masuk di add animation, kemudian kasih pad, mana pad, more motion pad. Kemudian masuk di right, oke ya, sama tah. Kemudian klik lagi
ininya tinggal kita seret atau klik, tunggu. Kita bisa coba-coba itu animasinya dulu ya, mana belok ke kanan ke kiri dan berikutnya ke kanan tidak siapa yang bisa semua bagaimana hasilnya. Layout bagian rumah terdiri dari atap, dinding, kemudian ada jendela, ada pintu, dan ada lantai. Tuh, selesai media pembelajarannya. Terakhir ini sudah ya. Kemudian kita duplikat saja yang atas ini, klik kanan, duplikat slide, kemudian kita tarik turun ke bawah. Nah, ini sebagai penutupnya. Nanti kalau kita mau saya tambahkan lagi tidak masalah. Tetapi di pelatihan ini cukuplah kalian Ustazah membuat ini saja dulu. Kalau misalkan Ustazah hanya bisa membuat slide 1, 2 saja tidak apa-apa. Tapi kalau bisa 1, 2, 3 itu lebih baik. Kalau bisa sampai terakhir, Masya Allah itu sudah hebat ya. Tinggal ini tulisannya demikian anak-anak, kita ganti tulisannya. Sampai sekian materi hari ini, dulu materi ini kenapa saya bikin begini biar biar kita tidak kesulitan waktu
hari ini kita akan belajar tentang seperti ini. Ini adalah sapaan kita adalah penutup. Coba ya. Ini saya preview. Nah, ini masih pakai klik ini, belum ada animasinya. Kalau ini sudah mulai jalan juga, ini sudah ada, tapi perpindahan antara slide 1 ke slide 2 itu belum ada. Nah, ini dia. Misalkan ini saya percepat. Ini masih pakai klik-klik ya. Kalau tidak pakai klik tidak jalan, maka kita kasih ini dulu. Ini kan belum ada animasinya, ini gambar tulisannya ini. Kita kasih dulu biar dia agak bergerak. Masuk ke animasi, add animasi. Saya pindah misalkan flying, terbang nah jalan. Kemudian kita ininya on klik ganti previous with previous ya, temanya biar bisa begitu saja. Nah, terus selanjutnya adalah mengubah transisi, animasi transisi ya, transisi perpindahan dari slide 1 slide 2 ke 3 ke 4. Ini belum ada efeknya, maka kita tambahi dengan merubah di transition. Nah, kita bisa pilih di sini mau modelnya seperti apa, misalnya seperti ini ya. Ini bergerak dari bawah ke atas. Efek optionnya bisa dipilih dari mana, from left, tuh seperti ini, bisa diganti-ganti ya, seperti itu. Kemudian slide kedua, misalkan saya ganti yang model lain, ini yang bentuk kayak air, tidak mau, berarti ganti yang lain. Oh, ini ripple, lihat mana, kok belum? Iya, oh masih mouse click. Ini juga ganti, ini yang mouse click ini ganti after. Nah, ini transisinya setelah dirubah, ini advance slide-nya itu kita ganti bukan on mouse click tapi after. Kalau video ya bagusnya pakai pakai yang otomatis after. Kemudian klik lagi sini tadi, ini tadi ripple. Kemudian ini juga ganti on mouse-nya jadi after. Nah, durasi transisi bisa diganti di sini, mau diperlambat keluarnya durasi transisinya atau dipercepat di sini di durasi ya. Kemudian kita pindah lagi slide ketiga, saya ganti misalkan door. Tunggu, iya seperti ini. Ini juga kita ganti afternya on mouse dimatikan. Balik lagi, kemudian ke sini kita kasih transisinya apa, misalkan kita ganti lagi yang lain, misalnya galeri ya, seperti ini. Banyak sekali pilihannya di sini. Di sini luas sekali pilihannya, banyak, ini bisa ganti-ganti terus. Nah, ini juga diganti afternya ini ya, almost kliknya diganti ya, seperti ini. Kita coba. Oh, ini belum dianimasi ya, animasinya apa ini? Tadi kita copy dalam kondisi dia tidak dianimasi, misalkan save ya, seperti ini, tapi ini ganti with previous ya, sudah. Jangan lupa kita selalu simpan datanya. Saya lupa ini, saya malah yang lupa ini. Klik simpan datanya di tempat dimana itu dokumen mau disimpan. Saya simpan di mana ya? Sini. Ya, masuk. Saya simpan di sini. Kasih nama. Jangan lupa kasih nama. Sudah, nanti kita rubah sendiri shape ya. Kemudian masuk lagi. Kita lihat ya hasilnya di slide per show.
kok sekian dulu, di sini dulu, klik di slide awal baru slide show. Selamat pagi anak-anak, assalamualaikum. Lihat nih. Hari ini kita akan belajar tentang rumah. Ini rumahku, mana rumahmu? Rumahku indah kan? Rumah kamu pasti juga cantik. Nah, ini adalah bagian rumah. Ada atap, ada dinding, ada jendela, ada pintu, dan lantai. Demikian materi hari ini anak-anak. Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Kalau durasinya mau perpanjang, ini kan karena durasinya kan cepat sekali, maka kita harus kasih semacam apa namanya, semacam apa ya namanya, strategi bikin suatu apa namanya, cara bagaimana agar durasinya itu nggak langsung selesai. Kita kasih di luar slide. Nah, kita sembarang mau bikin gambarnya bulat apa yang jelas, ini untuk memperpanjang durasinya. Klik animasi, kemudian add animasi. Ini sembarang saja, karena dia tidak akan ada tampilan. Nah, yang ini kita kasih after previous, delay-nya kita kasih ya. Delay itu kan jarak keluarnya gambar itu dengan gambar sebelumnya. Kasih lama-lama di sini. Nanti akan berubah itu. Kemudian sudah, kita coba dulu. Kita coba ya. Sekian dulu materi hari ini. Wassalamualaikum. Nah, ini agak lama bukan dibanding yang tadi. Itu caranya agar tidak langsung selesai atau berpindah ke materi berikutnya. Kita kasih apa namanya, trik biar lama. Caranya seperti ini. Nah, bisa paham semua? Ya, ini bentuknya masih PPTX. Bagaimana caranya untuk merubah agar PPTX ini bisa menjadi sebuah video? Kalau di 2000, coba ya, kita masuk ke sini. Oh ya, untuk cara pemberian suara, masuk di slide pertama, langsung insert, kemudian klik audio. Nah, di sini ada audio on my PC, ataukah kita mau merekam sendiri? Kalau mau merekam, kita klik record audio. Tetapi kalau kita mau mau menggunakan suara yang sudah direkam, misalkan berpisah suaranya, misalkan saya tidak mau pakai punyanya menggunakan laptop ini karena mungkin speakernya kurang bagus, kayak punya saya ini speakernya kebetulan kurang bagus. Kemudian saya mau pakai recorder yang ada di HP, bisa. Nah, itu nanti disimpan di audio ini, baru kita masukkan. Caranya masukkan audio seperti ini. Kalau sudah disimpan di komputer, tinggal klik audio on my PC. Tetapi kalau kita mau merekam langsung, yang record audio seperti itu. Kita ikuti nanti tampilannya ya, seperti itu. Kemudian cara merubah menjadi video ya. Klik file, kemudian save as, kemudian save as, tentukan dulu ini maksudnya tempatnya di mana, browse, kemudian di sini ada save as type. Nah, ini yang menentukan ini. Kalau di 2013, di Microsoft 2013, maka dia akan merubah, ada pilihan menjadi MP4. Nah, ini lebih mudah ya, lebih gampang. Tetapi kalau di 2010, 2007, maka dia hanya dikasih pilihan cuma satu, Windows Media Video WMV.
Nah, kita pilih ini kalau MP4 nya tidak ada. Kalau 2013 ke atas itu sudah ada MP4 nya, tetapi untuk yang 2010 kita pilih Windows Media Video WMV ini. Nah, terus kemudian kita save. Oke. Nah, seperti itu caranya. Nah, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa kita diskusikan dalam forum atau saat ini kalau misalkan masih cukup waktunya ya. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tambah-tambahan lagi, misalkan bagaimana cara mengkonversi WMV menjadi MP4, nanti saya akan pandu juga dengan tutorial. Kemudian bagaimana caranya membuat penilaian kalau bentuk daring, agar materi ini kita bisa tahu sampai ke anak sejauh mana, maka kita harus bikinkan penilaian dalam bentuk online juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.